Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallillahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Ahbabana al-kiram, alhamdulillah na'udu fi darsina fi darsi al-balaghah wa huwa rawnaqun fil kalam wa mufrihatun fin nazari wal qalb. Sanukmilu ma bada'na amsi insyaallah ta'ala. Ya, kita akan melanjutkan kajian kita yang kemarin. Kita sudah sampai ke bagian ilmu bayan. Sekarang kita akan memahami ilmu bayan. Sebelum itu, balaghah itu terbagi menjadi 3 ya. Ada ilmu bayan, ada ilmu ma'ani, ada ilmu badi'. Nah, sekarang yang akan kita memulai ini adalah ilmu bayan. Jadi kita akan memulai dengan ilmu bayan. Dan kita berusaha pada pertemuan ini untuk menghabiskan 2 materi ya, insyaallah ta'ala. Jadi ilmu bayan, jadi itu adalah di antara fan dari ilmu balaghah. Di antara fan dari ilmu balaghah. Dan ilmu bayan inilah yang menjadi pokok dari ilmu balaghah. Artinya ya dengan sangat pentingnya seseorang itu untuk mengetahui ilmu ini di dalam ilmu bayan, di dalam ilmu balaghah. So, oleh karena itu, karena pentingnya fan ini di dalam ilmu balaghah itu disebut ilmu bayan. Jadi kalau disebut ta'lam tu ilmu bayan ya maksudnya ilmu balaghah secara keseluruhan. Karena sangat pentingnya komponen ini. Nah, seperti itu ya. Pengertian ilmu bayan. Jadi kalian harus tahu pertama, balaghah itu terbagi menjadi 3. Ada ilmu bayan, ilmu ma'ani, ada ilmu badi'. Ilmu bayan itu apa? Pengertian ilmu bayan. Secara bahasa, kata al-bayan semakna dengan az-zuhur. Sama ya. Bayantu syai'a azhartuhu, ya kan? Jadi artinya apa? Menjelas atau menjadi jelas. Sama juga dengan al-kasyaf dan al-idhah yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Nah, begitu ya. Jadi ilmu bayan ini secara bahasa memang itu menjelaskan al-bayan. Kalian kan mengatakan bayantu syai'a awdahtuhu. Jadi saya menerangkan, saya menjelaskan. Nah, dari bayan itu dari kalimat itu. Jadi kalimat bayan itu dari kata itu. Yaitu artinya apa? Jelas, terang, gamblang. Nah, begitu. Itu dari segi bahasa. Sebagaimana disebutkan pada beberapa surat dalam Al-Quran yang di situ disebutkan kata al-bayan secara bahasa ya. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala. Sebaiknya atau seharusnya ini tidak disingkat ya. Allah Ta'ala begitu ya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Jadi demikianlah Allah menerangkan, yubayyin, menjelaskan
bahwasanya Al-Qur'an itu berfungsi sebagai mubayyin, menjelaskan ya, agar mereka itu bertakwa, gitu ya. Ini dari segi apa? Dari segi bahasa. Sedangkan secara istilah, ilmu bayan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari cara mengungkapkan bahasa dengan susunan kalimat yang beragam. Jadi, ilmu bayan itu mengungkapkan kalimat, makna dengan berbagai macam bentuk susunan kalam. Nah, begitu. Jadi ilmu bayan adalah uslub yang mengungkapkan suatu maksud dengan redaksi yang berbeda-beda. Nah, itu. Jadi seorang kan memiliki keinginan untuk mengatakan sesuatu dengan maksud tertentu. Pokoknya adalah perkataan ini, tetapi secara pelaksanaan susunannya dibeda-bedakan. Dan susunan yang berbeda-beda ini dalam mengungkapkan maksud, inilah yang disebut dengan ilmu bayan. Nah, begitu ya. Ilmu bayan juga berkaitan dengan keindahan berbahasa yang pengungkapannya menggunakan kata-kata indah dan mampu meninggalkan kesan yang mendalam di hati pendengar dan atau pembaca. Jadi dia juga berkaitan dengan keindahan kalam. Sedangkan para ulama misalkan menyebutkan ilmu bayan itu apa? Ilmun yu'rafu bihi iradul ma'nal wahidil madluli alaihi bikalamin mutabiqin limuqtadal hal biturukin mukhtalifah fi idahid dilalati alaih bi an yakuna ba'du turuki wadihat dilalah wa ba'duha awdah. Jadi ilmu ini pertama yang harus diketahui, dia itu ingin mengungkapkan suatu keinginan untuk mengungkapkan, tapi ibarahnya itu bisa berbeda-beda, satunya jelas, satunya lebih jelas. Tetapi maksudnya itu sama maknanya. Jadi penggalian lafaz yang berbeda-beda dengan maksud sama, nah, lihat ya, konsentrasi dengan apa yang saya katakan, penggalian lafaz yang berbeda-beda, memacamkan lafaz yang berbeda-beda dengan maksud yang sama, penggalian lafaz ini dengan susunan yang macam-macamnya, satunya jelas, satunya lebih jelas, itu dipelajari di dalam ilmu bayan. Jadi orang itu kalau belajar ilmu bayan, apalagi dia tahu, itu akan merasakan keindahan. Luar biasa. Nah, begitu. Seperti itu ya. Sekarang mari kita amati 3 ungkapan berikut yang menunjukkan seseorang yang mempunyai sifat dermawan. Jadi kan kita contohkan ya tadi, dia itu memiliki maksud untuk mengatakan suatu perkataan, tapi kalimatnya itu bisa memilih dia. Dia ketika memilih kalimat untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan, inilah dipelajari dalam ilmu bayan. Oleh karena itu kita akan contohkan kata yang mudah, yaitu ketika seseorang mau mengungkapkan seseorang yang dermawan. Ada orang dia mengatakan fulan ini dermawan, karim. Fulan ini orang yang dermawan, fulanun karim, ya kan? Dia itu orang yang dermawan. Tujuannya satu itu. Tapi orang bisa mengungkapkan dengan berbagai redaksi. Berbagai redaksi ini dipelajari dalam ilmu bayan. Nah, jadi dia itu merujuk dalam satu makna, tetapi ketika adanya, mengungkapkannya, ini dipelajari dalam ilmu bayan. Nah, maka dia menunjukkan
pengen mengungkapkan seseorang yang sifatnya dermawan dengan redaksi yang berbeda-beda. Nah, kita contohkan satu-satu. Misalkan mengatakan huwa kal bahri fil karom. Nah, dia mengatakan apa? Huwa kal bahri fil karom. Dia itu seperti lautan dalam kedermawanan, kemurahannya. Dia mengungkapkan seperti itu. Jadi ada orang, dia mau memuji bahwasanya dia itu orang yang dermawan, dia mengatakan seperti ini. Huwa kal bahri fil karom. Dia itu seperti lautan dalam kemurahannya. Atau dia mau mengungkapkan dengan kalimat lain, tapi tujuannya sama. Misalkan dia mengatakan, Ra'aitu bahron fi manzilina. Saya melihat lautan di rumah kami. Dia mau mengatakan bahwasanya si fulan ini adalah orang yang dermawan. Dia tidak mau mengatakan fulan karim. Fulan ini orang yang dermawan. Dia mau mengungkapkan dengan cara secara bermacam-macam. Bisa dengan cara yang pertama. Bisa dengan mengatakan Ra'aitu bahron fi manzilina. Saya melihat lautan di rumah kami. Atau dia mengatakan huwa kathirur romad. Dia pengen mengungkapkan bahwasanya si fulan ini adalah orang yang dermawan, kemudian dia mengatakan huwa kathirur romad. Dia itu banyak abunya. Ini untuk pujian ya, akan kita jelaskan kenapa kok dia mengatakan seperti itu. Pola kalimat pertama yaitu apa? Huwa kal bahri fil karom. Dia itu seolah-olah lautan mengungkapkan uslub tashbih. Ini menyerupakan. Jadi orang yang dia puji, dia serupakan dengan apa? Dengan lautan. Dalam segi apa dia menyerupakan dalam lautan? Karena yang dia puji ini orangnya sangat dermawan, begitu ya. Sedangkan pola kalimat kedua yaitu ro'aitu bahron ini menggunakan uslub majaz. Dia itu menggunakan majaz. Dia melihat lautan. Bagaimana kok lautan di rumah? Kan enggak biasanya kan lautan di rumah. Oh, berarti itu maksudnya bukan lautan yang sesungguhnya, tetapi majaz. Karena lautan itu tidak di rumah. Iya kan? Berarti ketika dia menyebutkan di rumah, berarti dia menginginkan majaz. Yaitu apa? Orang yang dermawan ada di rumah dia. Nah, gitu. Dan pola kalimat yang ketiga menggunakan uslub kinayah. Yaitu apa? Kathirur romad. Yaitu apa? Banyak abunya. Maksudnya bagaimana? Akan dijelaskan. Nanti perinciannya secara detail kita akan jelaskan ya. Pada kalimat pertama, pembicara atau penulis menyerupakan seseorang dengan lautan dalam kemurahannya. Karena laut itu banyak, airnya banyak, sangat banyak. Begitu juga orang ini, kemurahannya sangat banyak. Oleh karena itu, dia serupakan dengan apa? Lautan. Pada kalimat pertama. Pada kalimat kedua, pembicara atau penulis melihat lautan yang merupakan kata majaz, yaitu isti'aroh, jenis dari majaz, dari orang yang memiliki sifat pemurah. Oh iya, saya melihat lautan. Jadi yang dia maksud itu adalah orangnya yang berada di rumahnya. Begitu. Ini kita perinciannya kita akan jelaskan nanti. Pada kalimat ketiga, pembicara atau penulis menyatakan seseorang banyak abunya. Maksudnya bagaimana? Banyak abunya yang merupakan kinayah dari sifat pemurah. Banyak abunya itu sifat kinayah dari sifat pemurah. Kok bisa? Ada hubungannya, ada alakoh namanya, hubungannya. Bagaimana itu? Seseorang memiliki banyak abu di dapur karena banyak kayu bakar, ya kan? Kalau orang itu banyak abunya berarti dia banyak apa? Banyak menyalakan kayu, banyak memasak.
di dapurnya dia banyak memasak, ya kan? Seseorang memiliki banyak kayu bakar karena keseringan atau banyak yang dimasak. Oh, berarti dia sering masak. Kalau sering masak, banyak abunya. Seseorang yang banyak atau sering masak karena banyaknya atau seringnya tamu yang bertandang atau datang ke rumahnya. Berarti dia itu ketika sering masak berarti banyak tamu. Berarti dia banyak memberi. Banyak abunya karena sering masak. Kenapa sering masak? Karena banyak tamu. Berarti kalau sering masak karena banyak tamu, dia memberi tamunya. Berarti apa? Dia dermawan. Nah, begitu ya. Orang yang seperti ini itu pasti memiliki sifat apa? Sifat pemurah. Orang yang seperti ini memiliki sifat apa? Sifat pemurah. Begitu. Jadi sesungguhnya dia itu tadi ingin menyatakan si fulan ini dermawan, tapi bisa dia menggunakan tasbih, yaitu kalimat pertama penyerupaan, bisa dia menggunakan kalimat majas, yaitu isti'aroh di kalimat kedua, bisa dia mengungkapkan dengan kinayah, yaitu kalimat ketiga. Nah, pembahasan 1, 2, 3 ini mempelajarinya itu di mana? Di ilmu bayan. Begitu ya. Mempelajarinya di mana? Di ilmu bayan. Berarti ilmu bayan itu terbagi menjadi 3. Berarti ilmu bayan itu terbagi menjadi 3. Di dalam Al-Jauharul Maknun disebutkan fanul bayani ilmu ma bihi urif ta'diyatul makna biturkin mukhtalif wuduhuha wahsurhu fi thalathatin tashbihinau majazinau kinayatin. Nah, itu ya. Itu di dalam Al-Jauharul Maknun disebutkan begitu. Jadi ilmu bayan, dengan ilmu ini seseorang itu diketahui bagaimana menyampaikan makna. Jadi fokusnya ilmu bayan itu terhadap makna. Bagaimana seseorang menyampaikan makna sesuai dengan kebenaran bahasa Arab. Dan caranya itu dengan macam-macam. Cara yang macam-macam dengan mengungkapkan suatu makna yang dia inginkan, inilah yang dipelajari dalam ilmu bayan. Wuduhuha, jadi dengan cara yang bermacam-macam, dengan jelas, wahsurhu fi thalathatin, itu dirangkum atau diringkas di dalam 3 cabang ilmu. Jadi ilmu bayan memiliki 3 macam. Apa itu? Tashbihino, majazino, kinayah. Kinayatin. Jadi ada 3 macam-macamnya ilmu bayan. Apa itu? Tashbih, majaz, kinayah. Tashbih, majaz, kinayah. Jadi ilmu bayan itu ada 3 macamnya, dan setiap macam dari ilmu bayan ini kita akan jelaskan nanti secara jelas, insya Allah. Meskipun ringkas, tetapi insya Allah akan jelas. Ya. Karena ilmu ini kalau dipelajari luar biasa sekali. Artinya kalau kita mau mendalami, itu sangat banyak sekali. Artinya tasbih bagaimana. Nah, tetapi kita biar untuk pemula, biar mudah, kita ringkaskan seperti ini. Sehingga pemula itu dapat gambarannya gitu. Seperti itu. Pemula seperti kita dapat gambarannya seperti itu. Masih ya? Jadi ilmu bayan itu ada 3, tasbih, majaz, kinayah. Seperti yang ditunjukkan oleh bagan di atas, ada 3 bahasan pokok dalam ilmu bayan. Seperti yang dikatakan di dalam Al-Jauharul Maknun tadi, ya kan? Bahwasanya ilmu bayan itu ada 3 macamnya. Nah, ketiganya adalah tasbih. Tasbih itu menyerupakan, seperti tadi, Zaidun kal qamar. Zaid itu seperti bulan. Itu majaz. Itu tasbih, penyerupaan. Karena sangat ganteng misalkan. Zaidun kal asad.
Zaid itu seperti singa. Nanti kita akan jelaskan macam-macamnya. Majas, dia menyebutkan majas seperti tadi, yaitu ro'aitu bahron, ro'aitu asadan ala al-mimbar. Saya melihat singa di atas mimbar. Itu kan majas. Masa singa di atas mimbar? Nah, kan enggak. Kinayah seperti tadi kathirur ramad. Nah, seperti itu. Ketiga pokok bahasan ini akan dibahas secara detail di materi berikutnya. Ya, kita menginjak materi berikutnya. Kita sekarang akan membahas tasbih yang pertama. Nah, tasbih. Pengertian tasbih. Tasbih itu dari kata syabbaha yusyabbihu tasbihan. Itu tasbih ya. Tasbih itu dari kata, saya jadikan syabbaha yusyabbihu tasbihan. Artinya menyerupakan. Artinya menyerupakan. Misalkan kalian mengatakan, ini secara bahasa ya, kalian mengatakan syabbahtu Zaidan bi amrin. Saya menyerupakan Zaid dengan Amr. Misalkan sama-sama kuat atau sama-sama bertanggung jawab. Syabbahtu Zaidan bi asad, dengan singa. Saya menyerupakan. Jadi saya menyerupakan Zaid dengan singa. Jadi tasbih itu secara bahasa penyerupaan. Menurut bahasa tasbih adalah tamsil, yaitu penyerupaan. Tamsil. Yang artinya penyerupaan atau perumpamaan. Sedangkan menurut istilah apa? Sedangkan menurut istilah, huwa bayanu anna syai'an au asya'a syarakat ghairaha fi sifatin au akthar bi adatin hiyal kafu au nahwuha malfuzatan au malhuzatan. Apa itu? Yaitu menjelaskan bahwa suatu hal serupa dengan yang lainnya dalam satu sifat atau lebih. Jadi menyerupakan itu karena ada titik temu yang sama. Baik titik temunya yang sama itu namanya wajhu syabah yang akan kita pelajari nanti. Baik titik temunya ini lebih dari satu atau satu. Jadi satu atau lebih dari satu, begitu. Dan berarti ketika dia menyerupakan dengan sesuatu yang lain, karena ada titik temunya, sesuatu yang menyamakannya, inilah yang disebut dengan tasbih. Terus itu menggunakan perantara atau yang disebut dengan adat. Menggunakan adatu tasbih, yaitu kaf dan sejenisnya. Jadi bisa kaf, misalkan tadi ya, Zaidun kal bahri. Zaid itu seperti, kaf itu kan seperti. Bisa menggunakan kaf atau selainnya seperti mislu dan lain sebagainya. Zaidun mislu bahri. Nah, begitu. Bisa. Atau ka'anna. Nah, bisa juga. Seperti juga artinya. Dan sejenisnya. Nah, bisa berarti mislu. Bisa ka'anna. Dan lain sebagainya ya. Nah. Baik secara tersurat maupun tersirat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya baik alatnya itu disebutkan atau tidak. Kalian ketika mengucapkan Zaidun Bahrun, itu berarti kalian nggak sebutkan alatnya. Artinya Zaidun kal bahri. Itu tapi kalian nggak sebutkan. Atau kalian sebutkan Zaidun kal bahri. Begitu ya. Misalkan di sini disebutkan contohnya Khalidun kal asadi fis syaja'ah.
Khalid ini seperti singa dalam keberanian. Jadi Khalid kalian serupakan dengan singa dalam segi apa? Keberanian. Jadi Khalid berani, makanya diserupakan dengan singa. Jadi sesuatu yang berani itu orang Arab itu menyerupakannya dengan singa. Kalau sesuatu yang misalkan dia itu penakut diserupakan dengan naqah. Ka, 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 katuyurin naqah. Jadi seperti hewan burung unta. Nah, gitu ya. Misalkan seperti itu. Atau sesuatu yang lain misalkan. Misalkan tadi kalau orang itu dermawan dia serupakan dengan laut. Zaidun kal bahri fi uh, fil karam. Kalian mengatakan zaidun kal bahri fil karam. Saya catkan di fil karam. Zaid itu seperti lautan di dalam apa? Di dalam kedermawanan. Nah, begitu ya. Zaid itu seperti lautan di dalam apa? Di dalam kedermawanan. Nah, atau kalau melihat orang yang cantik, wajahnya wajahnya sangat-sangat indah, kalian menyerupakan dengan bulan. Nah, begitu orang Arab itu seperti itu dipelajari ya. Tidak syukur angger gitu. Kal badr. Misalkan tola al badru. Nah, kalian itu istiarah. Atau kalian mengatakan Zaidun badrun. Nah, gitu. Nah, seperti itu. Dan lain sebagainya ya. Jadi dia itu tasbih itu dilalahnya ala istirok. Begitu. Di dalam Jaruhal Maknun misalkan disebutkan tasbihuna dalalatun ala istirok amroini fi makna bi alatin atak. Jadi tasbih itu yang menunjukkan itu adalah penyerupaan yang sifatnya sama. Jadi musyarakatu amrin li amrin fi maknan. Jadi kalian menggabungkan dua hal, misalkan di sini ya kita contohkan, kalian menggabungkan Khalid dengan Asad dengan singa karena keduanya memiliki sifat yang musyarakah, yaitu sama. Yaitu apa? Syaja'ah. Jadi dilalahnya, penunjuknya yang kalian sehingga mengungkapkan dengan tasbih ini adalah istirok, yaitu sama-sama memiliki sifat ini. Zaid memiliki atau Khalid di sini Khalid memiliki sifat berani, Asad memiliki sifat berani. Oleh karena itu kalian menyerupakan Khalid dengan Asad, yaitu dengan singa. Yang kedua-duanya itu memiliki apa? Sifat berani. Jadi dilalahnya itu adalah apa? Dilalah al-istirok. Nah, begitu. Seperti itu ya. Malfudhah itu diucapkan, sedangkan malhudhah itu ditakdirkan ya. Seperti itu. Nah, hmm. Jadi dia itu harus memiliki adatut tasbih, adatut tasbih yaitu alatnya ini, yaitu kaf ini. Baik itu dia ucapkan atau ditakdirkan. Sehingga tidak masuk ke bagian yang lain, maka dikeluarkan dari itu hal yang lain seperti apa? Seperti istiaroh. Istiaroh itu kan istiaroh itu dia itu kalian menyerupakan tetapi nggak ada huruf tasbihnya, tidak ditakdirkan juga. Misalkan kalian mengatakan roa itu asadan, saya melihat singa. Kalian kan tidak menyerupakan ini. Kalian menyerupakan tetapi bukan tasbih. Karena kenapa? Karena tidak ada adatnya, tidak ada kafnya, tidak ada misalnya, tidak ada syabihnya, tidak ada keananya. Baik kalian ucapkan atau kalian takdirkan, tidak ada di situ. Nah, begitu. Nah,
Masih? Nah, kemudian kita katakan tadi bahwasanya ini dilalahnya itu istirok ya. Artinya apa? Kalian itu menggunakan tasbih karena memang keduanya memiliki sifat yang sama. Ya. Terus kalian menggunakan tasbih, menggabungkan dengan tasbih, begitu ya. Jadi kalian menggabungkan dalam rangka menyerupakan. Karena dalam bahasa Arab ada yang menggabungkan tapi tidak menyerupakan, istirok saja, tapi tidak menyerupakan. Tidak menyerupakan ada. Misalkan kalian menggunakan atof, berarti ini bukan tasbih kalau atof. Kalian mengatakan ja'a zaidun wa amrun. Itu ja'a zaidun wa amrun kan kalian sama-sama datang keduanya. Istirok kan, tetapi kan tidak pada sifat dan kalian tidak menyebutkan dengan adatu tasbih. Begitu. Nah, makanya itu bukan tasbih. Sekarang rukun-rukun tasbih, artinya rukun-rukun tasbih itu apa? Artinya kata ini adalah komponen di dalam tasbih. Itu namanya rukun-rukun. Jadi alat-alatnya, rukun-rukunnya. Rukun-rukun tasbih itu ada 4. Musyabbah, yaitu sesuatu yang diserupakan. Jadi Khalidun kal asadi fi syaja'ah. Kalian itu kan menyerupakan Khalid. Jadi musyabahnya di sini Khalid. Musyababi yang diserupakan dengannya, yaitu sesuatu yang diserupakan dengannya. Kalian mengatakan Khalidun kal asad, Khalid itu diserupakan dengan apa? Dengan asad. Berarti musyabah bihnya apa? Asad. Nah, musyabah bihnya itu apa? Asad. Nah, kemudian ada adatu tasbih, yaitu alatnya, perantara tasbih. Yang di dalam contoh kita adalah ka, huruf kaf. Ini namanya adatu tasbih. Kemudian wajhu syabah, yaitu apa? Yaitu sifat yang menjadi letak kesamaan. Ini wajhu syabah. Kenapa kok kalian samakan Zaid dengan Asad? Oh, sama-sama berani. Maka kata fisyaja'ah ini namanya wajhu syabah. Wajhu syabah. Nah, dan musyabbah dan musyabbah bi ini disebut torof. Torofat tashbih. Torofat tashbih, begitu ya. Nah, rukun yang pertama dan kedua disebut torof. Dan wajib dimunculkan. Itu harus ada ya. Jadi rukun pertama dan rukun kedua. Jadi yang kalian serupakan dan yang diserupakan dengannya itu harus ada. Ketika kalian mau mendatangkan tasbih ini harus ada. Misalkan kalian mengatakan Zaidun Asad. Minimal ada 2 ini. Yaitu Zaid, Asad. Gak bisa kalian mengatakan Zaidun saja. Terus kalian menginginkan Zaidun kal Asad. Gak bisa. Asad harus disebutkan. Yaitu singa yang di situ adalah musyabbah bihnya. Ya kan? Zaidun harus diserupakan juga. Harus disebutkan juga. Tidak bisa kalian mengatakan Asad. Apa itu? Atau kal Asad fisyaja'ah. Mana musyabbahnya? Harus disebutkan. Harus disebutkan. Nggak bisa kalian tidak menyebutkannya. Gitu ya. Nah. Masih. Masih. Dan musyabbah dan musyabbah B ini terkadang musyabbahnya ini hissi secara fisik. Secara fisik itu artinya dalam panca indera kalian bisa melihat. Misalkan bisa dilihat dengan mata, bisa dirasakan dengan tangan, atau bisa didengar dengan pendengaran, nah, kayak begitu dengan panca indera. Itu namanya hissi. Hissi. Jadi musyabah itu ada 2. Kalau kita mau kelanjutan pembagiannya, musyabah itu ada 2. Ada hissi, ada akli. Nah, musyabah itu ada 2. Ada hissi, ada akli. Hissi itu ya kalian dengan panca indera tadi. Nah, al-mudraku. Jadi bisa digapai dengan panca indera. Artinya
Dia itu adalah sesuatu yang kalian lihat atau kalian rasakan itu. Seperti Zaid ini ya, atau Khalid begitu. Itu kan Khalid kalian lihat ada bendanya, begitu kan? Nah, seperti itu. Atau akli itu sesuatu yang tidak kalian atau tidak masuk di dalam panca indera kalian. Jadi selain hal tersebut itu akli, maksudnya kayak khayalan atau dalam pikiran, dalam hati saja, begitu. Misalkan ya, saya contohkan. Al-ilmu hayatun. Al-ilmu hayatun. Ilmu itu sebagaikan kehidupan. Ilmu itu kan akli. Mana bendanya? Kan nggak ada. Kita nggak merasakan dengan mata, dengan perasa, kan tidak. Tidak dengan panca indera kan? Itu akli. Terus kemudian ketika kalian mereka hayat, yaitu musyabah binya, itu juga akli. Iya kan? Itu juga akli. Kalian mengatakan misalkan al ilmu hayatun wal jahlu mautun. Ilmu itu adalah kehidupan, bagaikan kehidupan, kebodohan bagaikan kematian. Itu kan semuanya akli. Berarti bisa ya, musyabah dan musyabah bihnya ini sama-sama akli bisa, sama-sama hisi juga bisa. Contohnya sama-sama hisi mana ya ini? Yang kita contohkan Khalid kal Asad. Itu kan sama-sama hisi itu. Yang kita bisa temukan di panca indera, ya kan? Begitu. Atau satunya hisi, satunya akli. Atau satunya akli, satunya hisi. Misalkan ya, saya contohkan al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Ilmu itu kan akli. Kalian nggak menggunakan panca indera kan? Tetapi musyabah bihnya yaitu nur, cahaya, kan nur seperti cahaya. Cahaya itu kan hisi, kita lihat dengan mata kita. Seperti itu ya. Jadinya akli itu sesuatu yang kalian dapatkan dengan akal saja, kalian pikirkan dengan pikiran kalian. Kalau hisi kalian dapatkan dengan panca indera seperti mata, itu ya. Dan bisa semuanya itu. Nah, itu musyabah dan musyabah bi. Kemudian kemudian yang ketiga ada tasbih, yaitu alatnya. Yaitu alatnya. Seperti tadi kaf, misal, syabih, ka'anna, seperti seolah, kaf, misal, serupa. Semuanya kan artinya menunjukkan arti keserupaan, ya kan? Wajah syabah, yaitu wajah syabah itu adalah sifat yang menjadi letak kesamaan. Nah, sifat yang menjadi letak kesamaan. Dan wajah syabah ini dia itu adalah makna yang diinginkan untuk di dalamnya ada istirok dari dua hal ini. Jadi sifat yang menggabungkan dua hal. Misalkan tadi, Zaid itu memiliki sifat syaja'ah, Asad memiliki sifat syaja'ah, maka keduanya digabungkan di dalam wajah syabah. Nah, itu artinya wajah syabah. Nah, nah, nah. Begitu juga wajah syabah ini bisa dibagi dalam akli atau hisi. Nah, misalkan akli yang bisa dilihat dengan panca indera, misalkan warna, ukuran, gerakan, misalkan bisa didengar suara, misalkan kalian serupakan
orang itu suaranya bagus, katoir, fi saut, fi zakzakah, fi raunaqi zakzakatihi. Karena suaranya bagus, misalkan siuran burung. Itu didengar kan. Rasa, makanan. Kalian serupakan ini, makanan ini, hadat ta'am, kal hanzalah fi al-mur fil mararah. Jadi makanan ini seperti buah yang sangat pahit. Hanzalah itu sangat pahit. Kenapa? Fil mararah, di dalam rasa pahit. Wasyam, misalkan dalam wajah syabahnya karena kalian cium, baunya enak. Gitu ya. Terus kemudian perasa, misalkan kalian rasakan dia itu panas, dingin, nah, seperti itu. Ini hissi, jadi wajah syabahnya hissi. Atau akli, misalkan akli ya seperti ini, syaja'ah, di akal kita. Keberanian kan nggak kita lihat, iya kan? Buktinya ada, tapi kan nggak kita lihat sesuatu ini. Nggak seperti tadi, misalkan warna, rasa, kita lihat, kita rasakan, ya kan? Nah, begitu. Jadi wajah syabah itu juga ada akli, ada apa hissi. Akli itu ya kayak bukhl, apa seperti kikir, keberanian, syaja'ah, juben, dan perasaan-perasaan yang lain itu semuanya masuk akli. Jadi kalau kalian menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, kemudian menggunakan perasaan dalam penyerupaan tersebut, artinya kalian samakan dalam segi perasaan, entah dia karena kikir, entah karena cinta, entah karena dia itu jereh, artinya penakut. Nah, itu semuanya itu akli wajah syabahnya ya. Wajah syabahnya itu akli. Nah, masih. Contohnya, mari kita telaah contoh tasbih berikut. Qalbuhu kal hijarati qaswatan wa solabatan. Hatinya seperti batu dalam, keras dan kuat. Dari contoh tersebut, kata yang menjadi musyabah adalah qalbuhu. Jadi hatinya, hati Zaid misalkan, ini adalah yang musyabbah, yaitu sesuatu yang kita serupakan. Kal hijarah, musyababi adalah hijarah, yaitu apa? Kata yang kita serupakan dengannya, yaitu batu. Adatnya adalah kaf, dan wajah syabahnya adalah qaswah dan solabah, yaitu keras, dalam segi kerasnya. Begitu ya. Nah, misalkan kita contohkan dalam ayat Al-Quran, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu. Atau ayat lain, atau itu aja, wadrib lahum, saya tuliskan di chat, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalna. Nah, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalna. Di sini adatnya itu kaf. Ini bukan maksudnya itu menyerupakan dunia dengan air, akan tetapi yang diserupakan itu keadaan dunia yang sangat-sangat megah, tetapi dia itu akan sirna. Kemegahan dunia ini akan sirna, dia serupakan atau diserupakan di sini dengan keadaan tumbuhan yang dihasilkan dari air, yang pertamanya dia itu tumbuh hijau, tetapi lama-kelamaan dia ngering, kemudian dihempaskan oleh angin, kemudian hilang. Nah, seperti ya. Seperti itu.
Itu maksud ayatnya itu. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalna. Kama'in anzalnahu ya. Bukan anzalna, tapi anzalnahu. Ada bomirnya. Anzalnahu. Gitu ya. Jadi kehidupan dunia yang begitu megah, ini akan binasa. Gak akan tersisa sama sekali. Keadaan semua ini diserupakan dalam ayat Al-Quran dengan apa? Keadaan air yang menyapu bersih tumbuhan, saya ulangi, dengan keadaan tumbuhan yang itu tumbuh karena disebabkan air hujan, tetapi nanti tumbuhan itu akan hilang. Kenapa? Karena akan mengering, kemudian dihempaskan oleh angin sehingga sirna. Luar biasa ya. Subhanallah. Nah, jadi begitu. Untuk lebih jelas dalam memahami rukun tasbih, teman-teman dapat memperhatikan mendamping berikut ini. Mendamping berikut ini, yaitu bagar ya. Bagar yang akan dimunculkan. Kalian lihat di bagar, itu semua sudah saya jelaskan. Jadi tasbih itu ada tasbih, yaitu alatnya, hurufnya. Kita contohkan tadi kaf, mithal, syabih, wajh syabah, yaitu sifat yang terdapat pada kata kedua pihak, musyabah bih, sesuatu yang diserupakan dengannya, musyabah yaitu sesuatu yang dia serupakan, hendak diserupakan. Nah, contohnya Muhammadun kal badri fil jamal. Jadi Muhammad itu seperti rembulan di dalam kegantengan, fil jamal, di dalam kegantengan. Lafadz Muhammad itu musyabbah, yang dia serupakan, dia menyerupakan Muhammad. Al-Badr itu kafnya itu adat. Al-Badr itu adalah musyabbah bih. Fil jamal ini adalah wajhu syabah. Ya. Sekarang tujuan tasbih. Tujuan tasbih itu banyak ya. Tujuan tasbih itu banyak, tetapi yang disebutkan musonif ini beberapa saja. Yang disebutkan di sini hanya beberapa saja. Misalkan disebutkan di dalam bait Al-Jauhurul Mabnun. Nanti kita akan bahas satu-satu, tapi ini ringkasan saja yang disebutkan di sini. Banyak sekali ya tujuan tasbih ini. Wa ghayatu tashbihi kashful hali miqdari nau imkani nau isoli tazyini nau tashwihi nau timamu tanwihin istitraki nau ihamu rujhanatin fil wajhi bil maklubi kalaithu mithlul fasikil mashubi. Nah, itu tujuan-tujuan tasbih. Tujuan tasbih menjelaskan keadaan musyabbah. Jadi dia itu mau menjelaskan keadaan musyabbah untuk menjelaskan sesuatu yang belum diketahui oleh pendengar. Jadi pendengar tujuannya itu pendengar itu kan nggak tahu. Oleh karena itu kita menjelaskannya agar dia tahu dan kita memakai tasbih dalam menjelaskan. Begitu ya. Nah, jadi tujuannya untuk menjelaskan musyabbahnya, keadaan musyabbah. Pembicara terkadang menggunakan uslub tasbih agar pendengar lebih mudah memahaminya. Contoh perkataan Nabi Ghad, ini seorang penyair, ka'annaka syamsun wal muluku kawakibu. Idza tala'at lam yabdu minhunna kawakibu. Engkau bagaikan matahari, sedangkan raja-raja itu bagaikan bintang-bintang. Apabila matahari sudah terbit, maka bintang-bintang itu tidak tampak atau tidak muncul. Jadi ingin menunjukkan bagaimana rajanya ini luar biasa sekali. Jadi dia itu kalau sudah ada, maka yang lain itu kayak nggak ada, raja-raja yang lain. Nah, begitu.
Untuk ngasih tahu pendengar biar tahu, oh ini loh roja kita, begitu ya. Menjelaskan, nomor 2, menjelaskan bahwa keberadaan musyabbah itu mungkin terjadi. Nah, untuk memperjelas sesuatu yang mungkin dianggap oleh sebagian orang tidak bisa terjadi. Orang itu gini, masa sih itu bisa terjadi? Sulit terjadi. Oh, oleh karena itu dia mendatangkan tasbih agar orangnya faham sebagaimana yang di sana bisa, yang saya serupakan dengannya bisa, di sini juga bisa. Maka bukan sesuatu yang sulit. Nah, gitu ya. Jadi untuk menjelaskan kemungkinan itu ada. Pembicara dapat menggunakan uslub tashbih. Contoh perkataan Abu Thayyib Mutanabbi ketika mengenang kematian Ibu Saif Daulah, dia ini memuji Saif Daulah ya, pemimpinnya ketika itu. Nah, dia mengatakan fa in tafuqil anama wa anta minhum fa innal miska ba'du damil Ghazali. Jika engkau berhasil mengunggungi manusia lain, sedangkan engkau adalah bagian-bagian dari mereka, sesungguhnya minyak misik kasturi dibuat dari campuran darah menjangan. Artinya gini, kamu itu sudah mengungguli raja-raja yang lain. Padahal kamu itu atau kamu itu adalah mengungguli orang-orang yang lain. Padahal kamu itu juga sama, kedudukan kamu itu sama dengan orang-orang itu. Dan ini bukan sesuatu yang mustahil. Kamu itu mengungguli mereka atau kamu mengungguli mereka dalam sifat itu bukan sesuatu yang sulit. Padahal kamu itu sama dengan mereka. Kenapa tidak sulit? Sebagaimana tidak sulit ada minyak wangi yang dia itu bisa menjadi minyak wangi padahal dia itu terbuat dari darah. Padahal yang lain itu darah. Jadi minyak misik itu kan terbuat dari darah. Kalau kalian tahu, minyak misik itu kalau kalian lihat di YouTube, minyak misik itu diambil dari darah. Artinya bukan berarti darah berbentuk darah, tetapi dia itu ghazal, yaitu hewan di pegunungan, dia itu diambil dari bagiannya, kemudian dia berbentuk padat, dari padatan ini diolah menjadi minyak. Padahal ini kan terbuat dari darah sebelumnya, iya kan? Artinya asalnya kan darah, tapi bisa terbuat atau bisa menjadi minyak. Luar biasa sekali berarti kan? Berarti ini bukan sesuatu yang mustahil. Sebagaimana minyak misik bisa harum, bisa menjadi minyak padahal dia itu asalnya darah, yaitu dari hewan itu, begitu juga engkau. Kamu bisa mengungguli manusia padahal engkau adalah manusia biasa. Nah, begitu ya. Nah, masih. Saya kira cukup. Insya Allah pertemuan berikutnya saya akan melanjutkan ini ya. Masih materi 3, 3, 4, 5 masih kita jelaskan. 6, tujuan ini ya. Kalau ada pertanyaan saya persilakan teman-teman. Saya kira jelas sekali Ustadz, ya. Ustadz, Ya, mohon ya maaf silakan. untuk beberapa kitab rujukan rekomendasinya Johar Maknun ya. Ya, kitab Al-Jauharul Maknun sangat direkomendasikan, tetapi itu sangat bagus sekali dan syarahnya juga bagus. Tetapi untuk untuk awal-awal bisa belajar nama kitab Al-Balaghatul Wadhihah. Siap. Al-Balaghatul Ya, itu untuk Wadihah ya. awal-awal untuk bisa. Siap. Ya, Al-Wadhihah, Al-Balaghatul Wadhihah. Al-Jauharul Maknun itu untuk kelas setelahnya. Ya. Karena banyak istilah-istilah yang banyak butuh syarah. Siap. Sedangkan Syukran. Al-Balaghatul Wadhihah itu bisa untuk latihan-latihan di dalamnya. Gitu. Sebenarnya saya itu kalau ngajar selalu ada latihannya. Cuma materi kita itu cuma 20 pertemuan, Ya. terus waktunya sempit sehingga latihan-latihan itu ya mungkin kalau ada kesempatan saya akan tampilkan latihan-latihan biar kalian itu berlatih gitu ya. Siap. Syukran. Insya Allah. Ya,
Yang lain ada pertanyaan, teman-teman? Mapi. Mafi ya? Masih. Masih, insyaallah nukmil godan, insyaallah godan fi saati athamina. Godan fi saati athamina. Masih. Al-an nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.